Berbicara soal konektivitas digital, kita ingin tahu Pak, sebetulnya mengapa sih keberadaan kabel fiber optik di bawah laut ini menjadi fondasi yang penting untuk inovasi data center untuk bisa masuk ke Indonesia? Ya, karena kabel laut itu merupakan salah satu infrastruktur yang syarat utama yang menopang pertumbuhan data center. Eh, dari tim site acquisition pada saat melakukan due diligence untuk akuisisi lahan, ada 3 syarat utama yang untuk menyatakan bahwa lahan ini memang layak untuk digunakan sebagai data center. Ini kita bicara data centernya sekelas hyperscaler ya. Hyperscale itu di atas 10 megawatt. Jadi ada 3 syarat utama, yaitu konektivitas, which is fiber optiknya. Kedua adalah electrical, listriknya. Ketiga adalah water reservoir. Jadi water reservoir itu untuk pendinginan. Konektivitas, elektrifikasi, dan water reservoir. Ya, water. Jadi water itu untuk cooling systemnya, gitu. Jadi 3 syarat utama itu yang menjadi faktor penentu apakah wilayah ini cocok atau tidak untuk suatu pembangunan data center. Oke, mungkin kalau kita bandingkan dengan negara tangga gitu ya Pak, seperti Singapura, Malaysia, sebetulnya bagaimana sih posisi Indonesia saat ini dari sisi konektivitas kabel laut? Kalau dari sisi konektivitas kabel laut, sebenarnya Indonesia mempunyai kabel yang lebih panjang secara domestik. Memang tapi Singapura itu memang sudah mature industri ekosistemnya. Jadi infrastruktur, penyedia konten termasuk dan dia juga sebagai hub di Asia Tenggara. Jadi artinya memang kondisi Singapura lebih mature. Tapi belakangan ini dengan letak geografis Indonesia yang diuntungkan, Indonesia memiliki apalagi setelah geopolitik terbelakangan ini, Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis. Jadi Indonesia menjadi perantara lalu lintas antara Pasifik dan India, termasuk dari Australia ke Asia, gitu. Selain dari faktor lokasi yang cukup strategis, artinya sebetulnya posisi Indonesia apakah sudah cukup on track, Pak? Sudah cukup. Jadi mungkin kita bisa lihat 5-10 tahun ke depan, Indonesia diharapkan dan kita yakini Indonesia akan jauh lebih baik dari sisi infrastruktur kabel laut, karena saat ini pemerintah juga sudah menetapkan gateway. Ya, saat ini ada 4 gateway, yaitu di Batam, Manado, Kupang, dan Papua. Nah, sebelum tahun 2022, Indonesia hanya punya 1 gateway, itu di Singapura, di Batam. Gitu. Artinya dengan 4 gateway ini potensinya akan semakin besar ya Pak? Iya, ke depan, ya? Tapi 4 gateway ini baru sekedar ditetapkan, belum dibangun. Jadi saat ini kami bersama dan Telkom ini sedang membangun untuk gateway yang di Manado. Jadi gateway Manado itu nanti akan, kalau dari kabel kami itu akan menghubungkan Guam, which is Amerika, Filipina, Jepang, dan Taiwan. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, apakah bisa dikatakan posisi Indonesia ini sudah ada di peta global investor untuk data center, Pak? Sudah. Indonesia sudah ada di peta global data center. Model apa, Pak, yang kita miliki? Dan konektivitas. Jadi pada prinsipnya OTT yang dari barat atau dari western lah kita bilang ya, itu menghindari Laut Cina Selatan saat ini. Jadi ada sekitar 14 kabel yang mereka miliki, dan sementara kita tahu tensi geopolitik ini sekian memanas dan Laut Cina Selatan sudah tidak bisa dibilang sebagai daerah zona aman. Jadi ada sekitar beberapa belas kabel itu harus balik melintasi Indonesia menuju Amerika. Nah, itulah market Indonesia yang akan berkembang 5-10 tahun ke depan. Artinya secara tidak langsung tensi geopolitik memberikan berkah bagi untuk Indonesia. Ya. Yes. Nah, sebetulnya apa sih Pak faktor yang paling mempengaruhi persepsi global, Pak, selain tadi? Faktor yang mempengaruhi global mungkin yang paling penentu adalah demand ekosistemnya, yaitu AI yang lagi booming ya. Jadi Indonesia ini dengan pasar yang cukup besar dan mempunyai market domestik juga yang cukup tinggi. Jadi kebutuhan akan AI dan itu akan diikuti dengan pertumbuhan data center dan infrastruktur fiber optik lain. Kalau misalkan berbicara persaingan dengan negara-negara lain seperti apa Pak? Maksudnya posisi Indonesia, apa yang perlu ditingkatkan lagi oleh industri Indonesia sendiri? Persaingan kalau bicara secara
bisnis ya, persaingan yang kita harus PR buat kita itu adalah regulasi sebenarnya. Jadi karena ini kan industri baru di Malaysia sendiri, juga di Johor khususnya, pemerintah itu memberikan exemption bahkan sampai merubah regulasi-regulasi yang lebih friendly untuk investasi data center. Sementara di Indonesia untuk merubah itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya rasa PR-nya itu gitu. Kalau bicara demand, capital market semua siap masuk ke Indonesia. Dari segi demand sudah cukup besar, tapi tadi PR catatan bagi pemerintah adalah bagaimana memberikan regulasi. Sudah cukup. Kenapa saya bisa bilang cukup adalah berbanding dengan populasi, densitas kepadatan ya. Di Singapura itu data center ada total yang aktif sekarang ada 960 megawatt untuk 6,1 juta penduduk. Sementara di Indonesia hanya 580 megawatt untuk 280 juta penduduk. Artinya berbanding kepadatan densitas per kapita, Indonesia itu 70 kali sampai 85 kali di belakang Singapura. Jadi artinya room to grow-nya masih sangat besar. Room to grow masih sangat besar, iya. tapi tadi regulasinya harus lebih dipermudah lagi ya Pak, khususnya untuk Iya, biasanya kan regulasi itu menjadi bottleneck ya. Iya. Dan seberapa pengaruh juga sih Pak terkait dengan kapasitas, kemudian latensi, hingga redundansi kabel laut terhadap kelayakan lokasi data center? Biasanya memang kalau kita bicara satu kesatuan telekomunikasi, redundancy, latency itu memang sangat penting. Karena kalau bicara latency itu adalah berapa cepat data itu dikirim. Kalau redundancy adalah apakah kita mempunyai backup atau tidak, ya kan. Faktor-faktor itu memang di Indonesia itu infrastruktur masih sangat agak berantakan dan kualitasnya juga belum cukup memenuhi standar internasional. Jadi memang pemain-pemain global ini masuk dengan juga membawa syarat. Artinya infrastruktur kita harus dibangun sesuai dengan standar mereka. Nah, itu yang sedang kita lakukan dari Super System. Tapi dari berbagai aspek itu, apakah Indonesia juga sudah mulai mengejar ketertinggalan itu, Pak? Sudah, sudah. Jadi sekarang Indonesia juga sudah lebih, apa ya, kalau saya bilang mungkin lebih proper lah, gitu, lebih proper.